Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitabnya yang mulia Allah Ta'ala berulang kali memuji kesabaran dan orang-orang yang bersabar. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahlillah, para aulia-aulia Allah. Ada sedikit perkataan-perkataan mereka yang memuji sabar dan orang-orang yang sabar. Macam kesabaran secara terperinci sabar ada 4. Pertama, sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita mampu sabar yang ini, kita dapat nilai dari Allah 900. Dapat angka 9. Kawa menahan mata daripada melihat yang haram. Kawa menahani, berarti kita sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Nah, dapat 900. Kawa menahan diri daripada memakai yang dilarang Allah. Kawa menahani, dapat 900. Terkumpulan kawan-kawan bepandiran, kada terasa muntung si A menggibah si B. Nah, muntung si menggibah si D. Kita sadar. Padahal kita banyak bahan segan menggibah orang nih. Cuma kita kawa menahan muntung jangan sampai beungap umpat menggibah. Kita tahani muntung. Nah, sabar dalam hal melakukan tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sembahyang, puasa, membaca Quran, zikir. Ini diperlukan kesabaran. Bila kita mampu sembahyang disertai sabar, membaca Quran disertai sabar, zakat disertai sabar, puasa disertai sabar, dapat nilai dari Allah 600. Para ulama mengatakan setiap taat yang kita lakukan itu memerlukan 3 kesabaran supaya taat yang kita perbuat ini menjadi baik. Sabar sebelum melakukannya, sabar sedang melakukannya, ibadah tadi, sabar sesudah melakukan ibadah. Nah, ada 3. Sabar sebelum taat. Sebelum taat itu dituntut sabar. Sabar dari apa? Sabar daripada hal-hal yang merusak taat. Jadi sebelum kita ibadat, kita benar-benar menyabari hati, menyabari diri, jangan sampai ada hendak ria. Jangan sampai ada ibadatku ini dengan tujuan dunia. Jangan sampai ada ibadatku ini dengan tujuan minta puji manusia. Nah, menahan itu. Sabar sebelum melakukan ibadah. Setiap kali kita melakukan taat, apalagi taat nang jahriyah, taat nang terang-terangan, pasti
pasti ada bisikan-bisikan syaitan untuk ria. Taat yang kita lakukan di tengah orang banyak itu kada bisa lepas daripada bisikan-bisikan untuk ria. Nah, kalau kita mampu menahan jangan sampai bisikan ini terjadi, mampu menahan ria, berarti kita sudah melakukan sabar sebelum taat. Yang kedua, sabar ketika taat. Sembahyang contohnya. Sembahyang itu kalau kita hendak khusyuk diperlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau kita kada sabar, kada kawa khusyuk. Nah, kayak apa menjaga hati kita supaya jangan lepas dari apa yang kita alami saat sembahyang itu. Ini bukan main sulitnya menjaga hati. Kita mesti sabar. Umpamanya Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ingat, ini tadi aku Ar-Rahman, kemanakah hatiku? Diulangi pulang, Ar-Rahmanir Rahim. Mesti sabar. Nah, ketika beribadah, sabar daripada hal-hal yang membuat kita lalai hati daripada apa yang kita gawi, apa yang kita hadap. Yang ketiga, sabar sesudah melakukan taat. Sabarnya apa? Sabar daripada membuka, maungkai taat. Ini perlu kesabaran. Kalau kita kada sabar, ya tak ungkai. Aku hatam Quran bulan puasa tadi 10 hatam. Bulan puasa tadi aku memberi makan 1000 orang. Akibat kada sabar lu tak ucap. Nah, pada itu perlu kesabaran untuk menahan, jangan sampai amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kisahkan, kita buka. Perlu kesabaran. Mungkinnya ada kawan yang dahulu berkisah. Aku Ramadan tadi kawal 5 hatam Quran. Ada seorang 10 hatam nih. Uma gatal mana muntung tuh hendak mengucap sampai 10 itu juga. Nah, dituntut kesabaran. Jangan sampai kita membuka apa ibadah kita. Nah, jadi sabar dalam hal taat ini, sebelum taat ada sabarnya, waktu taat ada sabarnya, sesudah taat pun dituntut juga sabar. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bila kita kawa sabar dalam menghadapi musibah, itu dapat nilai dari Allah 300. Dapat derajat 300 derajat. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sabar menghadapi maksiat paling sulit. Sabar dalam melakukan taat sulit. Sabar menghadapi musibah lebih inting sulitnya daripada dua perkara yang di atas itu. Makanya Allah memberi nilai sedikit. Nah, kayak apa sabar dalam menghadapi musibah? Para ulama mengatakan sabar dalam menghadapi musibah itu ialah meninggalkan jaza, meninggalkan keluh kesah. Meninggalkan keluh kesah artinya kesal. Kesal. Termasuk keluh kasah ini gerunum-gerunum. Aku malam kada kawa guring, makan kada kawa, umpamanya. Nah, kita masuk keluh kasah. Bila kita diberi Allah musibah, sakit umpamanya,
Lalu kita gerunum-gerunum demikian, termasuk keluh kasah, dan itu ngarannya kada sabar. Termasuk kada sabar juga syakil juyub, merubik-rubik baju, menampar-nampar pipi, menampar-nampar batang paha, menapak-napak meja, menawakakan piring, cangkir. Itu termasuk bagian daripada keluh kasah. Kita dapat sesuatu yang menjingkilkan kita. Nah, kita dapat sesuatu yang menjingkilkan, baik itu sakit, baik itu ucapan orang, baik itu dari manapun datangnya, kita jingkil, ada piring, tawakakan piring. Nah, ini sudah keluh kasah. Ini sudah di luar daripada sabar, dan hukumnya haram keluh kasah. Dan lagi termasuk menghilangkan kesabaran juga adalah taghyirul adah, merubah adat kebiasaan, min malbasin wa mat'amin wa ghairihim, merubah kebiasaan, baik itu pakaian atau makanan atau lain sebagainya. Begitu dapat musibah, lalu berpakaian serba hirang umpamanya. Nah, ini tanda bahwa kada sabar. Begitu dapat musibah, begundul di luar kebiasaan. Begitu dapat musibah, berbuat hal-hal yang menunjukkan kesedihan, menampakkan kesedihan. Nah, itu di luar sabar. Orangnya ketujuh baju bersih, ketujuh baju baik, begitu dapat musibah, baju unyak, baju buruk dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa dia keluh kasah, bahwa dia kada sabar. Nah, di luar kesabaran. Memang ada disuruh seseorang itu begitu menerima musibah, dia merubah kebiasaan. Itu ada, diwajibkan lagi, yaitu ihdad. Nah, ihdad ini artinya berkabung dalam hal kematian suami. Nah, ini diwajibkan dia merubah dari kebiasaannya. Bini, seorang bini mati lakinya, kematian laki. Si bini-bini ini dituntut, diwajibkan oleh agama berihdad 4 bulan 10 hari. Ihdad, berkabung total 4 bulan 10 hari. Nah, apa-apa berihdad itu kada boleh memakai baju. Si bini-bini ini kada boleh memakai baju nang diwarnai, nang dicelup dengan warna, jam sesirangan, batik, itu baju nang dicelup dengan warna. Lain baju nang diayam lawan banang-banang, nang dari banang-banangnya sudah berbalang-balang, itu lain. Jadi orang nang kematian laki itu, satu, kada bolehnya memakai pakaian nang dicelup untuk mewarnai, meindahi, membagusinya. Kada boleh itu. Nang kedua, orang nang kematian laki itu kada boleh total berminyak harum, baik malam atau siang. Bahkan kada boleh mandi bersabun harum. Ini disuruh merubah pada kebiasaan, baik malam, baik siang, baik itu minyak harum atau makanan-makanan nang harum,
kada boleh juga. Yang ketiga, bini-bini nang ditinggal wafat suaminya itu kada boleh berpakaian hiasan kecuali malam. Nah, maksudnya di sini bakal kalung kada boleh, bautas kada boleh, walau tembaga utasnya kada boleh, babunil kada boleh, bagalang kada boleh, harus dilepas semuaan di siang hari kecuali malam. Keempat, kada boleh becalak mata siang malam, kada boleh. Orang yang kematian laki itu becalak mata dalam 4 bulan 10 hari. Kada boleh berminyak rambut, baik nang harum atau nang kada harum. Kada boleh berminyak rambut, haram. Arti kada boleh di sini adalah haram. Dan haram menghiasi mukanya dengan pupur atau lain sebagainya. Gincu, pupur, apa? Haram dalam 4 bulan 10 hari. Dan kada boleh orang nang kematian laki itu bapacar kuku, tangan atau batis atau yang lainnya. Nah, jadi kalau orang nang dapat musibah kematian laki, ini disuruh ini merubah total keadaan kebiasaannya. Kalau kita kada boleh macam itu dapat musibah kecuali bini nang kematian laki. Di sini Allah menunjukkan kepada bini-bini, artinya betapa besarnya hak laki ini. Nah, betapa besarnya hak laki ini di sisi Allah, di mana begitu dia inya mati, nang bini kada boleh sedemikian rupa. Keluar rumah tuh boleh aja untuk ada kepentingan, nukar abang boleh aja, cuma asal jangan nang kayak tadi. Nah, kalau kita kematian anak bakabung macam itu kada boleh, haram kita. Nah, kalau bini-bini kematian laki itu wajib. Jadi mengeluarkan kita daripada sifat sabar keluh kasah. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalau kita mengadu kepada makhluk terhadap musibah yang kita terima, sudah kada sabar lagi. Mengadu. Mengadu lawan siapa juga pun, lawan dokter kah, lawan tabib kah, mengadu musibah nang penyakit yang ada pada diri kita, sudah dikatakan kada sabar dan berdosa. Mengadu kepada selain Allah. Jadi mempunyai kita karena penyakit. Contoh penyakit. Nah, penyakit ini jangan diaduakan kepada siapa jua pun. Nah, di dalam bahasanya syikayah, mengadu. Walaupun lawan dokter kada boleh kita mengadukan penyakit kita. Kalau berkisah boleh lawan dokter. Berkisah, aku dokter sakit ini berkisah, kada mengadu. Jadi ada beda sedikit antara mengadu dan mengisahkan. Nah, apa bedanya mengadu dan mengisahkan itu? Kalau mengadu itu begitu kita ucapkan ada perasaan lapang, itu tandanya mengadu. Kita ada menderita musibah, begitu kita ucapkan rasa ringan ada, itu mengadu ngarannya. Kalau kada itu mengisahkan. Nah, kalau mengisahkan boleh aja
udah jadi masalah. Nah kada termasuk mengadu juga orang betakun. Jam sakit napa lawas ada lihat nih. Nah tuh orang betakun. Kita kisahkan aku sakit ini, bukan mengadu, karena betakun dikisahkan. Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihi salam mata buta, awak bungkuk, kalawasan menderita macam-macam musibah. Datang kawan sidin, ujar nang kawan, wahai Yakub, kenapa jam mata kada melihat, awak bungkuk kenapa? Ujar si Yakub, aku mata ini buta karena kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan anakku Yusuf. Sedangkan aku bungkuk kehilangan anakku Bunyamin. Datang Jibril kepada Nabi Yakub. Ujar Jibril, hai Yakub, engkau kada boleh mengadu kepada orang lain. Engkau kada boleh mengadu. Nah, ujar Yakub, aku kada mengadu lawan ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kan Quran. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan ini kepada Allah aja, bukan kepada ininya betakun. Kita kisahkan. Nah itu contoh penyakit. Nah musibah-musibah lain pun kayak itu juga. Kalau mengadu dan berkisah itu ada beda. Nah, kalau berkisah itu kadang mengeluarkan kita dari kesabaran. Ahmad ibnu Hanbal suatu hari garing. Nah garing. Lalu saya pergi ke tabib. Wahai tabib, biar Ahmad bin Hanbal, aku sakit ini. Jadi ujar nang mengawal sijin, kenapa pian sih mengadu lawan dokter? Ujar Ahmad bin Hanbal, aku bukan mengadu. Aku mengisahkan kekuasaan Allah yang terjadi pada diriku lawan dokter, bukan mengadu kepada dokter. Nah jadi ada perbedaan. Dan mengisahkan pun kada sembarang boleh mengisahkan juga musibah yang ada pada diri kita. Kita boleh mengisahkan itu kepada yang perlu dikisahkan. Siapa yang perlu? Amunnya sakit dokter. Termasuk yang boleh kita mengisahkan penderitaan kita kepada orang-orang yang kita anggap arif, nah, orang-orang yang kita anggap saleh, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Ini kayak apa tuan guru, atau kayak apa ini bib, bun dapat musibah ini, kayak apa caranya supaya nyaman jalan keluarnya. Nah itu boleh aja mengisahkan macam itu, tapi jangan sampai sifatnya pengaduan. Kalau mengadu kepada manusia, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya sedikit antara pengaduan itu lawan pengisah sedikit saja. Syikayah lawan hikayah. Kalau syikayah mengadu kepada makhluk itu, begitu kita kisahkan, pol hati ringan, penderitaan rasa berkurang. Nah itu mengadu ngarannya. Itu mengadu sudah. Itu sudah jadi dosa nangka itu. Kalau kita sekadar berkisah aja, tapi kada ada rasa berkurang beban kita, itu ngarannya berkisah. Jadi boleh kita mengisahkan apa yang kita derita ini, satu kepada dokter amunnya penyakit. Nah, dua, boleh kita kisahkan kepada orang arif untuk belajar kayak apa cara menghadapi musibah ini. Nah itu. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada Allah, kepada makhluk. Nah, mengadu kepada Allah adalah perbuatan yang terpuji. Kalau Allah mengadu terpuji, diberi pahala. Ya Allah, ana marid. Ya Allah, hamba kada berduit. Ya Allah, hamba banyak hutang. Hamba ditagih hurang situ kamari, ditagih hurang hutang. Lawan Tuhan tah malam mengadu, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub alaihi salam mengadu kepada Allah dengan mengucapkan anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub mengadunya kepada Allah.
Allah bahkan memuji beliau Nabi Ayub sebagai seorang yang sabar. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami dapati dia Ayub sebagai seorang yang sabar.